Balik lagi di podcast bareng gue, MT, dan gue, Bang Ai, yang bakal nemenin lu ngobrol-ngobrol soal isu-isu yang bikin kita geleng-geleng kepala. MT, hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kayaknya kita menarik kalau bahas tentang vonis hakim sama koruptor ya, yang vonisnya ringan cuma gara-gara pertimbangan koruptor itu sebagai tulang punggung keluarga dan berperilaku sopan. Gimana menurut lo, Bang Ai? Wah, ini topik panas banget, MT. Vonis ringan buat koruptor dengan alasan tulang punggung keluarga atau berperilaku sopan tuh kayak tamparan buat rakyat biasa, ya nggak sih? Coba bayangin, koruptor yang udah makan duit rakyat miliaran malah dikasih keringanan. Sementara nenek-nenek yang ambil kakao buat makan atau kayu buat masak aja dihukum berat. Menurut gua, ini bukan cuma soal hukum, tapi juga cerminan betapa timpangnya cara sistem ini memperlakukan yang kuat dan yang lemah. Lu sendiri, pas denger kasus-kasus kayak gini, apa yang paling bikin lu gregetan? Sering kali loh, ini kasus-kasus kayak gini sering banget terjadi loh, bukan cuma terhadap koruptor, juga terhadap pelaku kekerasan seksual. Setuju banget, MT. Ini jadi pola yang bikin miris. Koruptor dapat vonis ringan, pelaku kekerasan seksual juga sering lolos dengan alasan kayak bertanggung jawab pada keluarga atau berjanji nggak ngulangin lagi. Iya kan, bangke banget kan. Padahal korbannya yang harus hidup dengan trauma, kadang tanpa keadilan sama sekali. Gue rasa ini karena sistem kita masih lebih peduli sama pelaku ketimbang korban. Hakim ngelihat pelaku kayak manusia yang bisa berubah, tapi lupa kalau korban itu juga manusia yang butuh perlindungan dan rasa adil. Kalau ini terus dibiarkan, kapan masyarakat bisa percaya lagi sama sistem hukum kita? Lu pernah kepikiran nggak? Apa sih yang bikin hakim sering ngasih vonis ringan kayak gitu? Kita kan jadi munculnya dugaan-dugaan lah, apakah itu disuap atau gimana, karena juga kasus penyuapan hakim juga banyak kan di Indonesia ini. Tetapi yang jelas pertimbangan mereka untuk meringankan hukuman itu jadi hal yang sangat bikin rakyat jelantah ini merasa ketidakadilan tuh semakin nyata di masyarakat, karena kalau rakyat jelantah yang berurusan dengan hukum nggak pernah tuh dipertimbangkan rakyat jelantah itu sopan, menjadi tulang punggung keluarga dan sebagainya, apalagi aktivis. Ya kondisi-kondisi kayak gini kan bikin rakyat itu kesel ya, ketidakadilan kelihatan banget. Jadi kadang-kadang frustasi sehingga berpikir kayak lo pernah tahu nggak film Dark Justice? Itu jadinya hakim di luar sidang dia itu mengadili terdakwa yang sidangnya hasilnya mungkin divonis ringan, tapi di belakang itu diadili benar-benar dihukum ya, hukum jalanan gitu. Wah, gue ngerti banget, MT. Film kayak Dark Justice itu emang ngegambarin frustrasi masyarakat sama sistem hukum yang pincang. Idenya ekstrem, tapi refleksi dari rasa sakit hati rakyat yang ngelihat keadilan cuma jadi barang mewah. Hakim di luar sidang yang ngambil alih buat benerin vonis. Meskipun caranya nggak legal, jadi semacam pelampiasan imajinasi orang-orang yang pengen lihat pelaku bener-bener dihukum setimpal. Tapi kalau beneran kejadian kayak gitu, efeknya juga bahaya. Nanti masyarakat malah ngandelin vigilante atau main hakim sendiri. Bukannya ngebenerin sistem, ini malah bisa bikin hukum jadi makin nggak dihormatin. Menurut gue yang penting tuh kita fokus nyorot akar masalahnya. Kenapa hukum kita sering gagal? Mungkin ada reformasi besar-besaran yang harus dilakukan. Atau bahkan ngelawan korupsi sistemik di balik peradilan. Lu sendiri, lu pernah nggak ngerasa kalau masyarakat Indonesia tuh makin nggak percaya sama hukum? Apa gara-gara kasus kayak gini? Ketidakpercayaan terhadap sistem itu udah semakin menyebar ya di kalangan rakyat kita, karena sering kali kita ditipu, dibohongin, dikerjain sama politisi, sama pemerintah yang tidak benar-benar berani menangkap koruptor. Itu yang membuat akhirnya kita apatis. Istilahnya itu distrust mode is activated. Wah, bener banget, MT. Rakyat tuh udah terlalu sering dikecewain, jadinya ya wajar kalau sekarang mode distrust itu aktif. Orang udah males percaya, karena dari waktu ke waktu yang dijanjikan reformasi atau pemberantasan korupsi cuma jadi jargon doang. Sementara di lapangan, yang ditangkap paling-paling cuma kelas Terry. Yang gede-gede, entah kebal, entah tiba-tiba hilang kasusnya.
Kalau distrust ini dibiarkan terus, bisa bahaya banget. Karena akhirnya rakyat nggak lagi ngandelin hukum dan pemerintah. Mereka cari jalan sendiri, entah lewat vigilanten atau malah apatis total, nggak peduli lagi sama apa yang terjadi. Ini bikin perubahan jadi makin susah, karena nggak ada tekanan dari bawah. Menurut gue, distrust ini juga jadi alarm. Kalau pemerintah dan penegak hukum nggak gerak buat bener-bener adil, mereka cuma tinggal nunggu waktu sampai rakyat kehilangan kesabaran sepenuhnya. Lu sendiri optimis nggak ada harapan buat benerin ini? Atau lu malah makin skeptis? Nggak ada sih optimisme, cuma ya tetap aja yang penting kita terus. Gue paham banget, MT. Kadang rasanya Gua ya, belum kelar ngomong cuma ya, bisa MT. bilang, karena emang udah terlalu sering lihat hal yang sama berulang-ulang. Tapi ya, selama masih ada orang yang mau bersuara, dan nggak berhenti ngelawan ketidakadilan, gue percaya harapan itu masih ada, meskipun kecil. Iya sih. Kalau kita terus bahas ini, siapa tahu makin banyak yang melek dan mau bergerak bareng. Oke dulu lah ya untuk isu ini kita bahas ya, ntar kepanjangan juga nggak enak. Oke deh, lo tutup aja deh Bang Ai podcastnya. Jadi teman-teman, itu tadi obrolan kita soal ironi keadilan di negeri ini. Dari koruptor yang dimanja sampai rakyat kecil yang dihukum berat, kita cuma bisa berharap sistem hukum kita benar-benar berubah ke arah yang lebih adil. Teruslah kritis, teruslah bersuara, karena keadilan nggak akan datang sendiri. Gue Bang Ai and Ment. Sampai ketemu di gue episode MT. selanjutnya. Tetap jaga semangat dan jangan berhenti peduli.